beriman kepada hal yang gaib, rambu-rambu bagaimana beriman kepada yang gaib. Kami berharap kitab ini jadi pegangan semua dari kita. Supaya ada, ini bacaan kita susun dengan mungkin model berbeda. Kita hanya membahas tentang hal yang akan, hal gaib saja. Yang wajib, sebab kadang kita salah meyakini. Gaib tidak boleh diyakini. Ada rambu-rambu dalam meyakini. Apa sih yang harus kita yakini? Dari hal-hal yang tidak kita lihat. Tapi kita harus percaya dari hal-hal yang gaib itu apa sih? Wewe gombel atau gendruwo? Nah ini kan dari... Nah, ini ada banyak kisah-kisah yang boleh bagaimana kita percaya atau tidak. Ada rambunya di sini sampai hari kiamat, sampai nanti masuk surga. Jadi kami harap ini kitab bisa di rumah masing-masing. Ini lanjutan dari kitab Akidah 50. Masih urusan dengan akidah. Kita masuki pada hari kiamat. Mengimani hari kiamat. Termasuk pokok keimanan adalah mengimani adanya hari kiamat. Dan hukum bagi yang mengingkarinya adalah kafir. Definisi hari kiamat, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berakhirnya dunia. Kisah dunia ini. Dimulai dari dikumpulkannya, kemarin sudah tanda-tanda kiamat kita baca, kita bahas. Dimulai dari dikumpulnya manusia di satu hamparan. Hamparan itu namanya tempat untuk menggiring, namanya mahsyar. Kemudian ditiupkan sangkakala yang pertama. Jadi mahsyar ada 2 kali nanti. Mahsyar sebelum berakhirnya dunia dan mahsyar setelah berakhirnya dunia. Sangkakala ditiup 2 kali, sangkakala itu trompet. Kita pakai bahasa sangkakala karena kita temukan bahasa ini sudah biasa di dalam pembahasan kitab akidah. Di saat ini, kemudian ditiupkan sangkakala yang pertama, hingga semua yang bernyawa meninggal dunia. Di saat ditiupkan sangkakala yang pertama, semua yang bernyawa meninggal. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak meninggal. Setelah dihancurkan dunia, diporak-porandakan dunia, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua. Ada lagi peniupan trompet yang kedua. Kemudian dunia diganti dengan kehidupan baru yang tidak seperti kehidupan sebelumnya. Saat itu semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikirim ke padang mahsyar. Catatan kecil, umat manusia akan dikirim 2 kali. Yang pertama adalah dikiring dari semua yang masih hidup ini di sebuah padang di negeri Syam. Sebelum ditiupnya sangkakala yang pertama. Dan yang kedua adalah dikiringnya manusia di sebuah padang setelah ditiupnya sangkakala yang kedua untuk diberlakukan kepada mereka penghitungan amal. Ini kisahnya tentang permulaan awal kiamat. Dalil tentang adanya hari kiamat. Memenuhi syarat yang harus kita yakini disebutkan di dalam hadis, riwayat yang mutawatir dari Al-Quran. Pasti benarnya, kemudian maknanya juga jelas. Karena sudah terkumpul 2 syarat ini, seperti yang kita pahami dalam muqaddimah kitab ini, maka kesimpulannya wajib mengimani, yang tidak beriman kafir. Surat Al-Imran, surat Al-Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan menemui kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Sungguh akan dipenuhi, akan diberikan dengan sempurna, dipenuhi pahala-pahala kalian semua adalah nanti di hari kiamat. Hari kiamat disebutkan. Wa man zuhziha 'anil nari, siapapun yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang benar-benar beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan sampai kita terpesona dengan dunia lalu lupa akhirat. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah banyak tipu dayanya. Sehingga yang terlena dengan dunia, dia akan sengsara di akhirat. Surat As-Sajdah. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati. Sesungguhnya Tuhanmu Allah lah. Dialah Allah yang akan memutuskan perselisihan kalian selama ini yang belum terselesaikan. Kan banyak perselisihan yang kita belum selesai. Di saat ada orang didolimi, di saat Anda didolimi tidak selesai di dunia. Tapi ada kelanjutan. Maka jangan sampai kelanjutannya nanti di akhirat lebih dahsyat lagi.
Tidak boleh bohong-bohongan. Maka dari itu jangan sampai ada di antara kita melakukan kezaliman yang akan menjadikan sebab sengsara kita nanti di hari pembalasan. Kanu fihi yakhtalifun, yakni Allah yang akan menyelesaikan perselisihan di apa yang mereka perselisihkan waktu di dunia dulu. Diberesin saat itu. Sehingga sampai ayam jago yang zalim kepada ayam jago yang lainnya dibangkitkan hanya untuk membalas. Bagaimana dengan manusia? Semuanya. Lihat. Mungkin kita adalah orang yang merasa besar, merasa kuat, lalu kita berbuat zalim, maka akan dihadirkan nanti di hari ditegakkan yakni keadilan yang sesungguhnya, maka tidak ada satupun orang yang terzalimi setelah itu. Surat Az-Zumar, "Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum yaqtasimun." Kemudian kalian di hari kiamat, disebut berkali-kali hari kiamat. Bahwasanya kalian nanti di hari kiamat itu ingin menolak dari apa yang Allah berlakukan pada mereka, tapi mereka tidak bisa. Taqtasimun, kenapa ya Allah aku begini, kenapa aku begini. Tapi tidak diterima itu semuanya. Karena itu hanya dia berhujjah di saat yang kita tidak sah lagi berhujjah. Menyesal di saat penyesalan tidak ada artinya lagi. Hadis Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iyatil amanatu," jika amanat sudah disia-siakan, amanat disia-siakan, fantadhiris sa'ah. Amanat itu macam-macam luas. Sekarang muncul pengkhianat yang tidak tulus. Ngurus masjid nggak benar, ngurus ini, Masya Allah. Ngurus pondok, duit pondok dimakan. Seorang ibu punya anak yatim di rumahnya. Seorang istri dengan harta suaminya, macam-macam. Khianat itu macam-macam kisahnya. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanat? Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, jika suatu permasalahan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat akan tiba. Peniupan sangkakala yang pertama. Ini cerita tentang hari kiamat disebut. Bahkan di dalam Al-Quran, nama kiamat itu banyak sekali. Menunjukkan begitu menyeramkannya. Al-Qari'ah, Sa'ah, Qiyamah, dan masih banyak nama-nama yang lainnya. Peniupan sangkakala yang pertama. Sangkakala secara bentuk adalah seperti tanduk domba. Kecil di ujung, kecil di ujung, lebar di ujung yang lain lagi. Kayak tanduk. Ditiup berbunyi. Jika ditiup akan mengeluarkan suara, itu sangkakala. Adapun sangkakala yang disebut dalam pembahasan ini adalah trompet yang ditiup oleh malaikat, wallahu a'lam seperti apa bentuknya. Nanti. Dan kita pun akan lihat kok. Anda tidak akan melihat itu semuanya. Sebab itu hanya orang-orang yang tidak beriman nanti. Kita sebutkan. Orang beriman tidak akan menemukan kedahsyatan itu semuanya. Hari kiamat bermula dari peniupan sangkakala yang pertama. Kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama, matilah semua kehidupan. Yang disertai dengan binasanya semua penghuni langit dan bumi. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ada beberapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Disebutkan dalam Al-Quran, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ illa man Allah. Dan sangkakala pun ditiup, sangkakala yang pertama, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk tetap hidup. Ada makhluk yang diizinkan Allah untuk tidak binasa. Tapi yang harus tahu, sebelum sangkakala pertama yang mengagetkan dan menakutkan itu ditiup, wahai ahli iman, dengar, nggak usah khawatir. Allah mencabut roh orang-orang yang beriman sebagai tanda kasih sayangnya dengan mengirim angin sejuk masuk ke rumah-rumah. Tidak ada orang yang menghirupnya kecuali tercabut nyawanya. Orang beriman meniup angin sejuk yang Allah kirim ke rumah, dia meninggal dunia saat itu. Sehingga tidak menemukan dahsyatnya kiamat. Tsumma yursilullahu rihan barida. Allah mengirim
angin sejuk min qibali Syam yang terhembus dari arah Syam, fala yabqa ala wajhil ardi, sehingga tidak ada di muka bumi ahadun, satu orang pun, fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin, tidak ada satu orang yang ada iman di dalam hatinya, illa qabadathu, kecuali tercabut nyawanya. Kecuali angin ini mencabut nyawanya, menjadi sebab kematian. Jadi tidak usah khawatir dengan gunjangan yang selamat, bintang berhamburan segala macam. Akan tapi dalam menafsiri ayat ada catatan. Ini saya tambahan karena tadi disebutkan siapa sih yang nggak mati? Di saat ditiupnya sangkakala yang pertama, siapa yang tidak meninggal? Para ulama menyebutkan bahwa saat ditiupnya sangkakala yang pertama, semua yang hidup akan mati kecuali 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat pencabut nyawa. Serta orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Nanti ada tambahnya Nabi. Loh, kenapa seperti itu? Ada beberapa banyak riwayat. Kenapa? Orang mati syahid tidak pernah mati. Bal ahya'un, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rizki dari Allah. Sehingga mereka tidak akan mati. Nah, ini adalah pengecualian. Cuman ini Masya Allah itu berijtihad para ulama. Apa sih kira-kira? Karena tidak ada keterangan yang jelas bahwasanya makhluk yang tidak mati di saat ditiupnya sangkakala yang pertama, itu nasnya penjelasannya tidak jelas begitu. Jadi orang berbeda pendapat pun tidak ada masalah di situ. Tapi yang jelas harus mempercayai bahwasanya ada sangkakala yang ditiup nanti. Seiring dengan peniupan sangkakala pertama, setelah ditiup sangkakala yang pertama, akan terjadi beberapa hal peristiwa yang sangat menakutkan, mengerikan, di antaranya sebagai berikut. Jadi sebelum sangkakala ditiup itu, sebelum manusia dimatikan, itu berarti orang kafir itu. Mereka diberi takut di dunia dulu, melihat kenyataan semesta ini. Berubahnya keadaan langit yang tampak retak dan warna yang menakutkan. Jadi berubah langit. Fa'idang syaqqatis sama'u, jika mulai terbelah langit, fakanat wardatan kaddihan, kemudian warnanya itu warna kemerah-merahan seperti sesuatu yang meleleh. Oh, menakutkan seperti apa ini? Anda tidak melihat, Anda beriman. Wang syaqqatis sama'u fahiya yawma idin wahiyah, dan saat langit terbelah-belah dan tampak rapuh, orang pada ketakutan akan keruntuhan langit. Seperti kita melihat plafon retak-retak. Plafon mah kecil nih langit. Yauma tamurus sama umawra. Di hari langit berguncang dan terus bergerak tanpa henti. Gimana rasanya? Idza syamsu kuwirat. Kemudian yang kedua, matahari dan rembulan akan hilang cahayanya dan berubah menjadi gelap gulita. Karena dilipat oleh Allah. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari terhapus sinarnya. As-samsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamati. Matahari dan rembulan dilipat menjadi satu hingga sirnya cahaya. Bisa jadi karena rembulan itu memantulkan cahaya matahari untuk bumi, sementara tertutup sehingga sama-sama tidak mengeluarkan cahaya setelah itu. Bagaimana keadaan semesta ini? Gulita. Seperti buta semuanya. Bintang-gemintang berjatuhan dan hilang sinarnya. Idzan nujumun kadarat. Tatkala bintang-gemintang berjatuhan. Ya. Kemudian lagi yang 4, gunung berhamburan. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Tatkala gunung-gunung seperti bulu domba yang berhamburan. Menakutkan. Wa idzal jibalu suyirat, tatkala gunung-gunung berhamburan. Kemudian lautan menjadi api, keluar api di tengah laut. Wa idzal bahga, keluar api dari tengah laut, enggak usah bingung. Ternyata suatu ketika kita di pesantren dulu pengeboran air. Setelah air dibor keluar air, rupanya enggak sengaja, tak tahu bagaimana itu
ada gasnya bagaimana? Nyala. Di Pondok Bangil waktu itu. Jadi di tengah air itu ada, di kucuran air itu ada api. Sampai anak-anak masak di situ ada yang bikin macam-macam. Jadi ada di tengah air ada api. Masih ingat kami waktu itu. Jadi ngebor air, tiba-tiba keluar air, tidak tahu anak iseng bagaimana tiba-tiba ketahuan bisa menyala situ. Akhirnya dikasih batu-batuan, anak-anak bakar-bakaran segala macam situ. Ini sebuah contoh kecil bahasanya ya jangan bingung bagaimana laut berubah menjadi api. Wa idzal biharu sujjirat, tatkala lautan dikobarkan api di dalamnya. Berkobar api. Kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala yang pertama. Meninggallah semua manusia. Semua yang bernyawa. Kemudian setelah itu, setelah selesai peniupan sangkakala yang pertama, ditiup lagi. Peniupan sangkakala yang kedua. Setelah peniupan sangkakala pertama yang mengakibatkan semua makhluk hidup mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah, lalu ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya. Pada tiupan yang kedua ini umat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Mereka selanjutnya akan digiring di padang mahsyar untuk penantian yang sangat panjang. Puluhan ribu tahun. Bukan ribuan, puluhan ribu tahun. Yaitu menunggu pengadilan Allah. Masya Allah. Hingga ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yunzurun." Kemudian di saat ditiup lagi sangkakala, ditiup yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka bangun. Orang-orang pada bangun. Lalu yungdurun, mereka menanti hari atau menanti giliran mereka untuk diselesaikan permasalahannya. Wa nufikha fis suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Tatkala ditiupnya sangkakala yang kedua, maka mereka keluar dari kubur. Menghadap kepada Allah. Untuk bertanggung jawab, diperlakukan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan saat di dunia. Adapun jarak antara tiupan sangkakala pertama, jadi setelah manusia dimatikan itu berapa tahun kemudian setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, tidak ada keterangan yang pasti. Bisa puluhan ribu tahun bisa. Bila sakiya wa singkat wallahu alam. Tidak disebutkan. Namun hal tersebut pernah diisyaratkan oleh Nabi baina nafkhataini arba'un, antara tiupan trompet yang pertama dan kedua adalah 40. 40 windu, 40 abad atau 40 tahun, 40 minggu. Penyebutan 40 dalam hadis tersebut tidak dijelaskan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Maka perbedaan dalam penentuan jarak waktu di sini bukanlah merupakan pokok akidah. Akan tapi ini adalah cabang akidah yang umat boleh berbeda pendapat. Tapi kiamatnya pasti harus. Meniup trompetnya iya. Adapun jaraknya adalah furu' akidah, cabang-cabang akidah. Waktu terjadinya hari kiamat. Hari kiamat pasti akan tiba, tetapi kepastian akan waktu tibanya hanya Allah yang mengetahuinya. Maka jangan percaya kalau ada berita, oh kiai ini, ustadz ini tahu kiamat akan tiba. Nah, disembunyikan oleh Allah. Inna Allah indahu ilmu sa'ati. Sungguhnya bagi Allah lah pengetahuan tentang kiamat tiba. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kiamat yang engkau sebut-sebut kapan akan diberlakukan. Kapan akan terjadi? Qul innama ilmuha indallah. Sudah dijelaskan, enggak ada yang tahu. Katakan wahai Muhammad, aku pun tidak tahu. Nabi saja tidak tahu, ada orang akhir zaman merasa tahu pakai hitung lagi. Ternyata 2012 sudah kelewat belum kiamat. Kan 2015 kiamat. Cuma ada yang percaya. Masih ingat ada katanya film 2012 kiamat. Itu kan film. Permasalahannya orang gampang percaya. Kuntilanak di film saja dipercayai sama apa yang bolong
pocong apa namanya? Kalau bolong perutnya apa namanya? Hah? Sundel bolong. Nggak tahu di mana itu. Innama ilmuha indallah, sudah disembunyikan ilmunya di hadapan Allah. Jadi nggak boleh ada yang pakai hitung-hitungan kiamat gini. Imam Suyuti pakai hitung-hitungan, itu tafsiran bukan memastikan. Di saat beliau menjelaskan satu permasalahan, menghitung tentang masa dunia dan sebagainya, bukan memastikan. Dan mereka pakai hitungan ilmiah. Kalau Nabi menyebut begini-begini, berarti penafsiran yang perlu dibenahi lagi, namanya penafsiran tentang sebuah teks. Innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang menampakkan waktunya kapan kecuali Allah, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saat orang-orang bertanya tentang kepada kapan tibanya hari kiamat, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, innama ilmuha indallah, hanya Allah yang tahu. Sudah selesai. Baginda Nabi juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan dalam hadis Jibril yang kita hadirkan dalam satu buku tentang syarah hadis Jibril, mata saatu, kapan kiamat akan tiba, malaikat Jibril yang bertanya, Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya, aneh tidak tahu, ente juga nggak tahu, wahai Jibril. Sekarang ada akhir zaman, sok tahu. Sebenarnya yang beliau sampaikan di saat ditanya oleh malaikat Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Maksudnya Nabi Muhammad juga tidak mengetahui kapan tibanya hari kiamat, seperti ketidaktahuan malaikat Jibril yang bertanya kepada beliau. Ini adalah syarah hadis Jibril. Ringan, bacaan ringan. Ini ada hubungannya juga dengan iman, Islam, ihsan, kemudian sekelumit tentang kejadian dari akhir, karena di dalam ihsan itu yang terakhir setelah ihsan ada pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Kemudian baginda Nabi menjelaskan tanda-tanda kiamat. Maka ini kitab hadis Jibril, mohon bagi yang ada kesempatan untuk bisa membelinya. Nama-nama hari kiamat banyak sekali kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. La taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Hari kiamat tidak akan jatuh kecuali di hari Jumat. Nanti kiamat akan tiba di hari Jumat. Sudahlah, Anda tidak melihat kok. Anda yakin aja sudah selesai. Ada orang beriman. Dan tepatnya di waktu subuh hingga terbit matahari. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.